Dalam perjalanan menuju Zou, Luffy dan lainnya yang diantar oleh Bartolomeo bersantai dan makan-makan di kapalnya. Tentu saja si Warto bahagia karena bisa nganter para idolanya. Namun tiba-tiba awan hitam menyelimuti langit dan malah turun hujan batu es. Mereka akhirnya kerepotan karena batu es itu cukup merusak lantai kapalnya. Bahkan buruknya lagi saat Frankie nanyain siapa navigator di kapal Barto, si Barto malah bilang kalau mereka kagak punya navigator, karena basicnya mereka cuman berandalan. Bis itu Gambia langsung nelpon seorang nenek di kampung mereka untuk meminta saran mengatasi hujan es ini. Setelah itu, nasihat si nenek adalah membalut es dengan kain lalu dinginkan permen karet yang tidak bisa dilepaskan di lantai kapal mereka. Dengan begitu, permen karetnya bisa dilepas. Karena nasihatnya kagak ngaruh ke hujan es ini, mereka jadi teriak-teriak di tengah lautan. Bahkan ketika Zoro nanya ke Barto kenapa kagak make bariernya, si Barto malah jawab kalau kata nenek mereka kagak boleh melawan alam. Akhirnya lagi-lagi Luffy yang turun tangan buat menghempaskan hujan es itu. Pada malam harinya, saat mereka semua telah tertidur, Luffy terbangun dan berniat ke kamar mandi. Di sana, Barto juga ikut. Seperti biasa, Luffy merasa kelaparan setiap malam, dan secara kebetulan ia melihat daging besar yang melayang-layang. Tentunya, kebisingan itu terdengar oleh semua orang di kapal. Dan parahnya lagi, daging itu adalah jebakan untuk menangkap Luffy. Melihat di kapal itu ada anggota Mugiwara yang lain, mereka juga langsung menyerangnya. Zoro dan lainnya tampak kesulitan karena belum tahu ada jenis krakat di setiap meriamnya. Dan setelah mereka mendapatkan Luffy, mereka pun pergi. Singkatnya, mereka dibawa ke pulau terisolasi yang tak jauh dari Dressrosa bernama Silver Mine. Di tengah pulau itu terdapat benteng perak raksasa yang berkilauan sampai-sampai membuat laut di sekitarnya ikut bersinar. Singkatnya, Barto tampak dipaksa kerja untuk menambang setelah dibawa ke pulau itu. Seseorang bernama Peseta juga terus memukulinya, ditambah lengan Barto direkat sehingga tak bisa menggunakan kekuatannya. Tapi demi Luffy Senpai, tampaknya Barto akan melakukan sesuatu. Di sisi Luffy, ia juga dipenjara dan dileburkan dengan perak. Parahnya lagi, ia kelaparan sehingga gak bisa ngelawan. Wanita yang menangkapnya tadi juga di sana. Ia bernama Desire. Katanya Luffy akan dieksekusi oleh seseorang bernama Bill, pemimpin mereka. Desire juga mengatakan bahwa kru Luffy sudah ditenggelamkan semua, tapi Luffy kagak percaya sampai mereka adu bacot dan Desire ditenangkan oleh 3 adiknya. Luffy juga kelaparan dan teriak-teriak kayak bocah. Makanya Desire terpaksa ngasih coklat sama Luffy. Sekarang kita beralih pada pemimpin mereka bernama Bill dari bajak laut Silver. Seperti biasa, Bill menagih perolehan apa saja yang telah anak buahnya dapatkan. Mereka satu persatu mengangkat tangan dan memberitahu telah menangkap bajak laut dengan harga puluhan juta berry. Tak lama dari itu, Desire dan peserta yang berhasil menangkap Luffy langsung memberikan tangkapannya. Tentu Bill memuji tangkapan Desire karena Luffy memiliki harga 500 juta berry. Bill juga berpidato di depan anak buahnya bahwa mereka akan mencapai puncak lautan karena telah mengalahkan banyak bajak laut di dunia baru ini. Maka dari itu, baik Desire, Peseta, dan para bawahan lainnya terus mengharapkan mimpi itu dipimpin oleh Bill. Selain itu, Bill juga mengaku bahwa ia pemakan buah Gutsu-Gutsu, yang mana tubuhnya sama seperti tungku panas dan jadi manusia pelebur. Ia juga sudah siap meleburkan Luffy, tapi saat menyerangnya, tiba-tiba Barto berhasil keluar dengan menggali sampai ke atas untuk menyelamatkan Luffy. Sehingga pertarungan pun terjadi. Selain itu, tampaknya Barto juga mengenal Desire. Dengan pertarungan kagak jelas begini, Luffy dan Barto masih bisa kabur. Setelah bersembunyi di sana, Luffy berterima kasih pada Barto atas usaha penyelamatannya.
Tapi karena masih terperangkap di perak itu, Luffy kagak bisa apa-apa selain nahan lapar sampai lemes. Ia bisa bergerak aja udah syukur berkat coklat dari Desire tadi. Ngomong-ngomong soal Desire, ternyata Boruto mengungkapkan bahwa ia adalah teman masa kecilnya. Mereka terpisah saat pergi ke laut dan sering melakukan hal bodoh di kampung halaman mereka. Tapi Boruto kagak ngerti kenapa Desire jadi begini sekarang. Desire akhirnya menemukan Luffy dan Boruto, tapi karena kejar-kejaran sambil ngobrol, mereka bertiga jadi nyusru ke jurang. Saya kira, nih gak gitu. Pak, gimana sih? Di sisi Bill, ia yang dikabari peseta bahwa Luffy malah jatuh ke jurang, akhirnya mengutus bawahannya yang lain bernama Avalon. Oke, Luffy. Luffy, sidebar. Boruto yang jatuh ke jurang semakin panik karena di sana hanya ada topi Luffy-nya saja. Ia pikir si Luffy jatuh ke jurang yang lebih dalam. Padahal Luffy ketimpa bebatuan doang. Tampak. Sangka, Desire yang masih selamat juga terus meminta Boruto untuk nyerahin Luffy aja. Dan tentu aja si Boruto nolak dengan keras. Lalu mereka juga kagak bisa kemana-mana. Ditambah Denmushi Desire juga rusak dan dia juga kagak tahu ada tempat beginian di pulau ini. Tak lama suara peluit malah terdengar dan ia adalah Avalon, si pemakan buah koro-koro dan jadi manusia gerobak. Sambil terus jalan, si Avalon bilang bahwa setiap orang yang tahu tempat ini maka harus segera dilenyapkan. Anehnya, walau sama-sama bawahan Bill, Avalon juga nyerang Desire. Akhirnya mereka berdua terpaksa dorong-dorongan bola si Luffy walaupun Avalon terus ngelemparin meriam di gerobaknya. Dan ujung-ujungnya mereka jatuh lagi ke galian tambang dan membuat mereka jatuh lebih dalam. Di sisi Bill, ia didatangi oleh 3 adiknya Desire. Mereka bertiga melaporkan kakaknya yang ikut jatuh ke jurang. Bill juga menenangkannya karena ia sudah mengirim bawahannya yang lain untuk diselamatkan. Balik ke Boruto. Di sana ia adu mulut lagi sama Desire karena menurut Boruto si Bill itu malah hendak membunuh Desire sendiri. Tapi Desire kagak percaya. Disitulah Desire juga menjelaskan mengapa ia sangat percaya dengan Bill. Saat dulu ia enak-enaknya berlayar, Desire dan semua krunya diserang sampai sekarat. Di momen-momen sekarat itu, Bill datang dan memberikan suatu harapan untuknya agar bangkit. Setelah diselamatkan, Desire juga diajak untuk menggapai mimpi meraih puncaknya lagi dengan Bill. Disitulah Desire mulai jadi pengikut Bill. Di tengah-tengah ocehan mereka, para penambang pun datang. Akhirnya Boruto pun diberikan bantuan untuk melepaskan perekat di lengannya oleh para penambang itu. Tapi mereka kagak bisa bantuin Luffy karena udah tahu itu pasti ulah si Bill. Desire akhirnya bertanya siapa para penambang ini. Disitulah para penambang menjelaskan bahwa Pulau Silvermine adalah tambang yang kaya dan mereka berada di lorong tambang bawah tanah. Mereka juga adalah mantan aliansi anggota bajak laut Silver. Katanya mau bagaimanapun mereka takkan bisa menyenangkan hati Bill. Bahkan mereka yang tidak bisa menyerahkan harta ataupun buronan akan dibuang ke sini dan dipaksa menambang dari pagi sampai malam. Dalam tanda kutip memperbudak mereka. Desire yang tak percaya terus membantah, yang ujung-ujungnya menjauh dari mereka. Mereka juga tak bisa kemana-mana, karena hanya jalan rel inilah untuk keluar. Tapi Avalon selalu mengetahuinya. Avalon akhirnya datang untuk mencari Luffy dan lainnya. Tapi yang ia temukan adalah Desire dan langsung menyerangnya. Di sini juga Desire memastikan pada Avalon bahwa tindakannya memang atas perintah Bill, dan Avalon mengiyakannya. Bill memerintah dirinya untuk menghabisi Desire. Avalon langsung menusuk bola perak itu. Tapi tusukannya itu dimanfaatkan Luffy untuk memecah peraknya karena si Avalon kagak kena nusuknya. Sekarang akhirnya Luffy akan membalaskan perlakuan mereka lewat Avalon ini.
Setelah membuat Avalon tak berkutik, Luffy yang ngira ngajak semua orang di sana kabur aja sekalian. Sedangkan Bill dan Peseta tahu Avalon telah dikalahkan. Mereka pun sok-sokan berniat mengubur Luffy hidup-hidup. Siapa tahu saat Luffy hendak pergi bersama-sama, para penambang itu masih ketakutan pada Bill. Ia pikir jika Bill menemukan mereka lagi, maka mereka akan dibuang lagi ke tempat ini. Makanya si Boruto kesal karena mereka kagak tahu seberapa kuat Luffy. Akhirnya Boruto pasrah. Casey Melski tapi Desire terus memotivasi penambang itu untuk keluar. Karena akan disayangkan jika mereka hanya hidup seperti itu dan menunggu kematian datang. Makanya mereka bersemangat lagi dan akan ikut. Saat menyusuri rel itu, mereka malah dibombardir oleh bawahan Peseta dan membuat mereka jatuh karena relnya jadi ambruk. Tapi karena tubuh karet Luffy dan barrier Barto, mereka masih aman. Luffy, senpai tuh. Jadi kawaitis. Di sana juga ada Peseta yang sok jago bisa ngalahin mereka. Barto juga buatin Luffy tangga biar lebih mudah buat keluar. Karena Peseta tahu kekurangan kekuatan barrier Barto, ia pun mengerahkan bawahannya untuk menembaki mereka. Tapi buruknya, di bolongan keluar itu sudah ada pasukan penyembur api. Tapi tiba-tiba penambang di belakang Luffy ditukar dengan Kinemon oleh Lau, sehingga api besar itu dibelah olehnya. Dengan begitu, Luffy langsung menghantam mereka yang menghalangi jalan dengan sangat nikmat. Setelah Luffy dan lainnya berhasil kabur, si Peseta tak kehabisan akal. Ia malah menyandera adik-adiknya di Desire. Tapi mainan begitu mah lagu lama gitu kan. Zoro tiba-tiba datang dan menyelamatkan adik-adik di Desire. Zoro akhirnya meminta Luffy memberikan mangsa ini padanya karena Zoro udah pegel-pegel kepengen mainin pedang. Peseta juga masih sok jagoan. Padahal mukanya kayak Frankenstein. Pas dia nembakin meriam perangkat pada Zoro, Zoro berhasil menebas tanpa ada perangkat yang menempel pada pedangnya. Saat Peseta hendak memerintah bawahannya lagi, bawahannya cuma bisa diam karena tahu perbedaan kekuatan mereka. Begitu juga dengan Peseta yang langsung keringetan. Setelah kekalahan Peseta yang mental ke langit, Desire meminta adik-adiknya membawa semua rekan mereka yang ada di pulau ini. Sedangkan dirinya akan mengurus masalahnya dengan Bill. Setelah itu, Desire meminta maaf atas perlakuan sebelumnya pada Luffy. Ini senang. Zoro dan Kinemon pun segera mengajak Luffy dan Boruto ke kapal. Namun saat di jembatan itu dilelehkan oleh Bill, sehingga Luffy dan Boruto ketinggalan. Luffy juga meminta Zoro dan Kinemon ke kapal lebih dulu karena ia harus menyelesaikan orang gajah ini. Di kapal Boruto, mereka juga diserang oleh sisa bawahan Bill. Pada intinya, Bill sangat merendahkan Desire sekarang. Ia juga hanya memanfaatkan Desire selama ini. Kapal yang menghancurkan Desire di masa lalu juga ulah dirinya. Bill juga mengatakan bahwa bajak laut hanyalah sekumpulan orang yang tidak berguna. Mereka juga kekanak-kanakan karena percaya pada sesuatu seperti impian dan semacamnya. Bahkan hanya dengan menunjukkan impian palsu di hadapan mereka, hati mereka jadi tersentuh dan mereka rela bekerja keras demi dirinya.
Pasti hataraite kuretakan kebiat saya. Dengan begitu, hidup Bill jadi nikmat atas kerja keras bawahannya setiap hari. Desire yang marah langsung berniat menyerang sambil mewek. Tapi yang kepancing emosi duluan malah si Luffy. Jelas Luffy sangat membenci orang seperti Bill. Barto juga mengingatkan temannya itu untuk membiarkan Luffy memukuli orang yang ia tidak suka. Gimana? Luffy senpai ini makasih. Di sanalah Bill baru mengetahui kekuatan buronan 500 juta. Makanya ia langsung merintah bawahannya yang selama ini ia manfaatkan. Minna Bill, Silver Kaizoku desu. Desire no te. Kate toshite. Luffy yang tahu bawahannya itu kagak bersalah, menggunakan Hosoku hakinya agar tidak melukai mereka. Dengan begitu, Luffy jadi lebih enjoy menghajar Bill sampai masuk jurang. Di bawah sana, Bill masih sadar. Dan untuk membalas serangan Luffy, ia memakan banyak bebatuan dengan niat meningkatkan kekuatannya. Bawahan Bill yang tadi pingsan oleh Luffy sampai bangun lagi dan lari menjauh dari pulau karena akan terjadi sesuatu pada Bill. Maka Yucho, sedangkan Zoro dan Kinemon baru nyampe di kapal. Benar saja, Bill ngebuff habis-habisan tubuhnya. Sampai apapun yang ia pijak meleleh cuy. Sekarang kelihatannya udah bukan kayak buah Paramecia lagi, tapi kayak tipologia. Bahkan jika ia terus begitu, maka bisa saja seluruh pulau meleleh. Serangan Bill juga sempat ditahan oleh barrier Barto dengan tepat waktu, padahal si Barto lagi repot bantuin temennya. Dengan begitu, Luffy pun meminta Barto untuk menggunakan barriernya itu sebagai tameng. Ya, maka tiganda. Tapi setelah disebor oleh lelehannya sendiri, si Bill malah jadi manusia silver. Akhirnya buat finishing, Luffy melancarkan serangan terakhirnya. Tapi walau Luffy sudah membuat Bill tepar tak berdaya entah di mana, lelehan logam itu masih ada. Karena logam itu asli dan bukan hasil dari kekuatan Bill. Adik-adik si Desire juga berhasil menyelamatkan semua orang di pulau ini. Sedangkan Frankie dan lainnya masih ngantui walau pulau di dekatnya meleleh habis-habisan. Luffy dan Barto pun bisa selamat dengan kendaraan aneh milik si Desire ini. Dan pulau Silver sepertinya benar-benar tenggelam. Setelah semua itu usai, Desire berhutang budi pada Luffy dan Barto. Barto juga ngajak Desire buat join di kapalnya aja. Tapi Desire nolak dan memilih jalannya sendiri untuk mencapai puncak yang ia maksud. Akhirnya mereka pun berpisah di sini dan perjalanan ke Zou pun dilanjutkan. Hai. Singkat cerita, Luffy dan lainnya telah bergerak menuju pulau berikutnya yaitu Zou. Di malam sebelum tidur, Barto menceritakan lengkap bagaimana semua kru topi jerami bergabung dengan Luffy. Barto terharu, apalagi ia mendapatkan cerita itu langsung dari Luffy dan lainnya. Barto menceritakan semua kisahnya dari awal pada semua krunya. Bahkan di saat-saat Shanks mengorbankan lengannya demi Luffy dan memberikan topi jerami itu padanya. 10 tahun kemudian, Luffy akhirnya meninggalkan kampung halamannya yaitu desa Fusa dan bertemu dengan Roronoa Zoro yang saat itu dijuluki pemburu bajak laut. Berkat Luffy yang menyelamatkannya dan mengajaknya menjadi kru, Zoro akhirnya setuju untuk berlayar bersama dan mewujudkan mimpinya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia.
Kapten, tapi singkatnya Luffy juga bertemu dan mengajak Nami, seorang kucing pencuri harta bajak laut. Namun saat itu ternyata Nami berkhianat karena masih berada di bajak laut Arlong. Walau kenyataannya Nami malah dikhianati Arlong. Akhirnya Luffy berniat membantu Nami, yang ujung-ujungnya ia juga bergabung sebagai kru topi jerami dengan tujuan membuat peta seluruh dunia. Terus kita Nami! Setelah itu di desa Sirup mereka bertemu dengan Usopp. Dan saat mereka di pulau itu, ternyata pulau itu hendak diinvasi oleh bajak laut Kuroneko dengan memanfaatkan Kaya sebagai teman dekat Usopp. Dengan berbagai masalah di sana, lagi-lagi Luffy dan krunya membantu Usopp sampai akhirnya ia bergabung dengan Luffy yang berniat menjadi kesatria pemberani di lautan. Setelah itu Luffy berniat mencari seorang koki sebagai krunya dan mereka mampir ke restoran terapung bernama Bertie, di mana Sanji sebagai wakil kepala koki di sana. Dengan segala masalah di sana, Sanji pun bergabung dengan Luffy untuk mencari impiannya, yaitu menemukan All Blue. Yatta! Setelah masuk Grand Line dan berniat mencari dokter karena Nami sakit, mereka bertemu dengan Chopper, rusa yang menjadi manusia karena memakan buah hito-hito. Setelah masalah di pulau itu selesai, akhirnya Chopper diajak oleh Luffy untuk menggapai impiannya, yaitu menjadi dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Singkatnya, setelah insiden di Alabasta, Nico Robin bergabung dengan Luffy. Mereka pun menuju Water Seven dan bertemu dengan Frankie. Di sanalah mereka menyelamatkan Robin dengan dramatis yang hendak dieksekusi. Mereka juga dengan terang-terangan menantang pemerintah dunia dan menggemparkan seluruh dunia dengan berita tersebut. Robin! Pada akhirnya, Robin pun bergabung dan menjadi arkeolog yang sedang mencari kebenaran dari abad kekosongan. Sedangkan Frankie bergabung sebagai tukang kapal untuk mewujudkan mimpinya, yaitu membuat kapal impian yang bisa menjelajahi dunia. Setelah itu, petualangan mereka berlanjut dan sampai di Florian Triangle. Di sana mereka bertemu dengan Brook yang sudah jadi tengkorak hidup akibat buah Yomi-Yomi. Brook pun menjadi kru Luffy sebagai musisi kapal dan akan menepati janjinya untuk bertemu kembali pada sahabat lamanya, yaitu Labun. Begitulah cerita bajak laut topi jerami. Mereka bukan bajak laut biasa. Mereka bukan sekedar kru yang berlayar bersama di lautan penuh bahaya. Mereka adalah sekumpulan orang yang disatukan oleh mimpi-mimpi besar, oleh luka masa lalu, dan oleh seorang kapten yang lebih percaya pada hati daripada kekuatan. Setiap dari mereka juga membawa beban rasa sakit, penyesalan, dan impian yang nyaris padam. Tapi saat mereka bersatu, mereka saling percaya. Setelah menceritakan sambil mewek, Barto dan krunya langsung bersemangat untuk mengantar Luffy dan teman-temannya ke Zou dengan aman. Kita beralih ke markas pusat Angkatan Laut. Di sana, Admiral Kizaru diberikan laporan bahwa bajak laut Ao, mantan anggota bajak laut Shirohige, telah dikalahkan oleh seorang Shichibukai bernama Edward Weevil. Tampaknya Weevil memang mengincar para mantan kapten divisi Shirohige dan totalnya sudah 16 kapten ia habisi. Gak main-main, Weevil juga menghancurkan kota-kota. Kemanapun ia pergi, ia selalu menyebabkan kehancuran. Meskipun ia Shichibukai, sepertinya Angkatan Laut tak akan tinggal diam saja, dan Weevil juga mengaku bahwa ia adalah anak kandung dari Shirohige. Kizaru juga berkomentar, sebagai bajak laut, Weevil memang kuat, dan satu hal yang pasti, ia memiliki kesamaan dengan Shirohige walaupun hanya kekuatannya saja. Singkat cerita, seminggu pun telah berlalu setelah meninggalkan Dressrosa. Barto dan krunya tampak mabuk laut dan terus mengunyah permen karet. Dan akhirnya mereka pun melihat sesuatu di lautan yang tampaknya bergerak. Awalnya Usopp nolak buat ke sana, tapi karena Law menunjukkan Vivre Card yang mengarah ke sana, berarti sesuatu bergerak itu adalah Pulau Zou. Law juga mengungkapkan bahwa Pulau Zou menghalangi para pendatang dengan kabut tebal dan arusnya pun berlawanan. Akhirnya karena arus angin berlawanan itu, mereka pun mendayung untuk menuju pulau tersebut. Kasih. Dan pada akhirnya mereka sampai di Pulau Zou. Zou adalah nama tempat yang berada di punggung gajah raksasa. Gajah itu hidup dan terus bergerak sehingga lokasinya berpindah-pindah. Zou juga disebut Pulau Ilusi, karena itulah Logpus tak bisa menjangkau tempat ini. Kanjuro juga menanyakan soal suku yang hidup di sana dan membenci manusia. Katanya suku itu adalah suku Ming.
Katanya suku itu adalah suku Ming. Berdasarkan sejarah, mereka menjauhi manusia dan telah mengurung diri selama 1000 tahun. Yang artinya gajah itu juga sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Saat mereka semakin mendekati kaki gajah itu, Luffy melihat Sunny Go yang terparkir di sana. Barto yang bisa melihat Sunny Go dari dekat semakin kagum dan heboh. Frankie juga berpendapat kemungkinan Sanji dan lainnya berhasil lulus dari Big Mom dengan mulus karena tak ada kerusakan serius pada Sunny. Luffy juga berusaha ngecek ke Sunny walaupun di sana tak ada siapapun. Tiba-tiba saja kaki gajah itu bergerak dan menghasilkan gelombang yang besar. Agar kapal Barto tak tertinggal Sunny yang ikut keseret kaki gajah itu, Barto pun menggunakan bariernya. Akhirnya mereka berhasil menahan gelombang itu, tapi kemungkinan kaki satunya juga akan ikut melangkah. Makanya selagi masih diam, mereka pun harus segera nyebrang. Karena di Sunny kosong, mereka pun akan langsung menyusul ke punggung gajah raksasa itu. Sekarang kita beralih ke Baldigo. Dragon sedang membaca laporan dan hasil efek besar dari jatuhnya Don Quixote Family. Akibat hal itu, Dragon langsung mengerahkan pasukannya untuk bersiaga karena pemerintah dunia ataupun Cyberpol tak akan tinggal diam setelah ini. Koala juga melaporkan bahwa mereka menemukan sejenis logam bernama Drunken Iron yang berada pada senjata dari Dressrosa. Logam ini langka yang hanya didapatkan di negara tertentu. Jadi mereka bisa mengetahui lokasi pembuatan senjata tersebut. Dragon juga memuji Koala karena berhasil kembali pulang bersama rekan-rekannya yang lain dari Dressrosa. Parahnya lagi, si Dragon malah nanyain kabar Robin ketimbang anaknya sendiri. Bukan karena alasan, tapi karena ia sudah banyak diceritakan oleh Sabo. Selain itu, Dragon pun langsung kembali serius. Ia memerintahkan Koala untuk mengumpulkan semua pimpinan pasukan revolusi di seluruh dunia. Suatu lautan dunia baru, lebih tepatnya di kapal Kurohige, seseorang menghubungi mereka. Laffy pun menjawab dan ternyata ia adalah Burgess. Burgess melaporkan bahwa ia pingsan dalam waktu yang lama dan sekarang sedang berada di suatu pulau serba putih. Ia juga meminta Laffy untuk segera memberitahu Teach, karena dengan menyerang pulau ini mereka bisa mendapatkan banyak senjata. Si Ryu yang mendengarnya juga menanyakan keberadaan Burgess, tapi Burgess tak mengetahui pulau ini. Karena pulau ini seperti tak terjamah. Yang jelas mereka harus ke sana dengan modal Vivre Card Burgess, karena Dragon dan Sabu berada di pulau ini. Yang ternyata si Burgess diam-diam berada di Baltigo, markas pusat pasukan revolusi. Beralih ke suatu pulau yang sudah dihancurkan. Di sana ada pria besar yang sepertinya dialah yang menghancurkan. Pria itu muak karena semua orang bilang bahwa semua anggota Shirohige adalah anak Shirohige. Yang ternyata ia adalah Edward Weevil, yang menyebut dirinya sendiri adalah Shirohige Junior dengan harga buronan 450 juta berry. Ibu dari Weevil juga ada di sana dan memvalidasi bahwa Weevil adalah anak Shirohige. Hanya Weevil lah anak kandung satu-satunya. Dan ibunya ini bernama Miss Bekin yang mengaku sebagai istri Shirohige. Miss Bekin juga terus memperlihatkan foto Shirohige untuk memberitahu Weevil bahwa ialah ayahnya. Karena si Weevil ini tampaknya agak-agak sedeng. Sekarang, mereka berniat mencari Marco dan sisa-sisa anggota Shirohige yang lain, lalu menghabisi mereka. Shirohige pasti meninggalkan harta berharga, dan yang berhak mendapatkannya adalah anak kandungnya sendiri yaitu Weevil. Miss Bekin juga membeli koran hari ini. Weevil juga tampaknya ingin balas dendam pada Teach karena sudah ia anggap membunuh Shirohige. Tapi ibunya ini menolak karena kagak ada untungnya. Yang mereka butuhkan hanyalah uang dan Weevil harus mewarisi kejayaannya. Bekin akhirnya tahu Doflamingo telah dijatuhkan oleh Luffy. Ia juga tahu bahwa saat perang besar Marineford, Marco dan lainnya berusaha melindungi Luffy. Mereka pikir Luffy mungkin tahu banyak soal Marco dan lainnya. Sekarang fokus pun beralih ke kota Buggy di Pulau Tebing MT Dunia Baru. Sekarang Buggy memiliki perusahaan pengiriman yaitu agen bajak laut bayaran. Semua kru Buggy juga tampak sibuk mengangkat denden musi yang terus berdering. Buggy juga bahagia karena sekarang perusahaannya berjalan. Akibat Doflamingo yang dijatuhkan, pelanggan Doflamingo tak bisa mendapatkan senjata lagi. Dan sekarang mereka semua larinya ke perusahaan Buggy Delivery. Pelanggan itu sekarang lebih memilih ke bajak laut bayaran ketimbang senjata.
Dan sepertinya pasar jadi milik mereka. Buggy pun semakin bahagia dan mengatakan pada semua anggotanya untuk siap bekerja. Buggy berpikir semua kegiatan bajak laut di lautan akan berada di bawah naungannya. Apalagi ia sekarang adalah seorang si Cibukai. Moji juga melaporkan suatu hal pada Buggy. Katanya prajurit kelas S mereka yaitu Hairudin ingin keluar dari perusahaan Buggy. Alvida juga mengatakan bahwa mereka masih punya 4 raksasa walau si Hairudin keluar. Tapi nyatanya 5 raksasa itu keluar semua, padahal mereka adalah pendapatan terbesar Buggy. Ia akhirnya meminta alasan mengapa Hairudin dan 4 raksasa lain keluar. Tapi bawahannya itu menolak karena Buggy pasti semakin syok mengetahuinya. Fokus pun beralih pada Luffy dan lainnya. Barto juga sudah menyiapkan bekal untuk mereka masuk ke zoo. Ia dan semua krunya bersedih karena harus berpisah dengan idolanya. Kanjuro tampaknya membuat sebuah makhluk dengan kekuatannya agar mereka bisa memajat gajah itu. Dengan begitu, Kanjuro menciptakan hewan semacam kadal atau ular berkaki yang seperti biasanya kelihatan menyedihkan. Si Kanjuro nganggep dia naga, tapi nyatanya kagak bisa terbang. Ujung-ujungnya mereka naik naga itu. Barto terus-terusan menangis karena Luffy semakin menjauh. Tapi tentunya Luffy berteriak untuk berterima kasih dan pertama kalinya ia menyebut nama Barto walau kagak benar. Hei, Romeo! Hima, mendengar itu Barto semakin terharu dan perpisahan mereka pun cukup berarti bagi Barto. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada Barto, Luffy dan lainnya hampir berhasil sampai ke puncak. Tapi Ryunosuke tak kuat menahan beban mereka dengan kaki kecilnya. Akibatnya mereka kembali turun dan hampir menyentuh laut. Walau Ryunosuke sangat tersiksa dan terlihat menyedihkan, tapi kru Mugiwara terus menyemangati naga itu, sehingga mereka berhasil naik sedikit demi sedikit. Saking tingginya gajah itu, Luffy heran apa benar Sanji dan lainnya berada di sana. Selain itu, Luffy juga kepo dengan tujuan Kinemon dan Kanjuro, karena sebelumnya mereka mengatakan tujuannya juga ke Pulau Zou. Selain memastikan keadaan Momonosuke, tujuan mereka meninggalkan Wano adalah mencari teman mereka bernama Raizo, yang merupakan seorang ninja. Saat di pertengahan jalan, Kinemon dan Kanjuro berpisah dengan Raizo. Untuk itu, mereka akan kembali ke Zou untuk memastikan jika Raizo sampai pada tujuannya. Di tengah obrolan mereka, ada seekor monyet jatuh ke arah mereka. Monyet itu membuat Kinemon dan Kanjuro ikut terjatuh dari naga Ryunosuke. Luffy juga ingin menjemput mereka kembali, tapi Kinemon meminta mereka untuk terus melanjutkan pendakiannya saja. Apalagi dilihat dari kondisi Ryunosuke juga sudah ingin menyelesaikan tugasnya mengantar mereka hingga ke puncak. Untungnya kali ini Luffy dapat memahami ekspresi si naga yang membuatnya setuju untuk lanjut. Hingga hampir senja mereka belum sampai. Bahkan sempat-sempatnya si Luffy tertidur di keadaan seperti itu. Saat mendekati puncak, Luffy terbangun, tapi ia malah banyak tingkah dan membuatnya hampir terjatuh setelah mendaki sejauh itu. Dan di sisa kekuatannya, Ryunosuke mulai melangkah cepat agar segera menyelesaikan tugasnya itu. Singkatnya, mereka berhasil sampai setelah melewati hari di atas Ryunosuke. Saking bahagianya karena sudah sampai di atas, mereka tak menyadari Ryunosuke yang sedang ditemani Robin. Naga itu kembali menjadi gambar dengan senyum puas setelah menyelesaikan tugasnya. Luffy dan lainnya juga berhasil mengucapkan terima kasih pada Ryunosuke yang berubah kembali jadi gambar dengan banyak drama. Sementara si Zoro dan Law malah bodoh amat dan merasa train sama mereka. Zulus, bodoh niagra.
Mereka pun tiba di depan gerbang dengan sebuah menara pengawas yang kosong. Dan dengan sembrono, Luffy langsung naik untuk melihat pemandangan negeri di atas gajah itu. Tak lama dari itu, Usopp juga menyusul Luffy. Dari atas sana, mereka melihat sebuah kota di tengah hutan dan juga sebuah pohon berbentuk ikan paus yang sangat besar. Untuk gajah berusia 1000 tahun, Luffy tak ragu melompat dari atas menara dan langsung menjelajahi hutan sendirian. Karena dari sana tak terlihat adanya tanda-tanda Sanji, jadi mereka memutuskan untuk masuk ke dalam menyusul si Luffy yang sudah masuk duluan. Baru saja sampai di gerbangnya terlihat jebol dan rusak. Kemungkinan gerbang itu sudah dihancurkan dengan sengaja oleh seseorang sebelumnya. Wah, di sana juga ada sebuah jejak raksasa yang terlihat asing. Karena mereka pikir mana mungkin ada hewan besar di dalam hutan yang tak seluas itu juga. Apalagi sepertinya kerusakan di sana benar-benar besar. Selain itu, mereka juga agak kesulitan karena jalan yang mereka lewati adalah kulit gajah yang terasa kenyal. Diam-diam Zoro dan lainnya juga dipantau oleh seseorang. Di sisi lain, Luffy yang menyusuri hutan sendirian telah sampai di suatu kota. Nantaplah! Walau bingung dengan kota yang sepertinya terlihat hancur, tapi Luffy terus berteriak memanggil Sanji dan lainnya. Kembali pada tim Zoro, mereka semakin masuk ke dalam hutan. Anehnya lagi, di tempat itu Franky mencium adanya sisa bau mesiu dan gas. Tak lama, seseorang yang mengawasi gerak-gerik mereka pun datang. Makhluk itu pun langsung menyerang yang untungnya berhasil ditangkis oleh Zoro. Masih dalam kebingungan, tiba-tiba seekor buaya raksasa dengan seseorang di atasnya berteriak. Gadis bernama Carrot yang menyerang Zoro tadi diminta untuk mementingkan penyusup lain saja oleh wanita di atas buaya itu. Karena ada seseorang yang akan masuk ke hutan paus sekarang. Mereka adalah suku Ming, yaitu penduduk Zou. Lebih kagetnya, Usopp melihat pakaian Nami yang dikenakan oleh si gadis anjing di atas buaya tersebut. Luffy yang asik mencari krunya berniat menuju pohon paus untuk melihat pemandangan. Tapi ternyata Luffy juga dipantau oleh seseorang dari balik pepohonan. Sementara Zoro baru merasakan jika bekas serangan dari suku Ming tadi ada semacam arus listriknya. Mereka masih bingung dengan penampilan hewan dan setengah manusia itu. Ditambah pakaian Nami yang dikenakan suku Ming tadi. Banyak yang membuat mereka berpikir negatif. Bahkan Robin aja sampai nebak kalau mereka adalah suku kanibal. Di sisi Luffy, akhirnya ia dihadang oleh dua suku Ming yang besar. Saat itu Luffy benar-benar bingung dengan wujud makhluk di depannya. Tapi karena suku Ming itu terlihat menyerang Luffy, mau tak mau Luffy harus bersiap. Kembali pada tim Zoro, mereka melihat Carrot melompat tinggi untuk memeriksa keadaan. Kemampuan suku Ming yang hebat ini membuat mereka semakin waspada. Apalagi saat mereka memutuskan untuk menuju hutan paus. Si penunggang buaya tadi bernama Wanda. Ia juga meminta mereka segera menuju hutan di bagian pantat gajah. Karena katanya di sana ada mayat teman-teman mereka yang lain. Sementara Wanda akan menyusul mereka setelah mengatasi penyusup di hutan paus. Saat itu Wanda sudah tahu jika si penyusup adalah Luffy sendiri. Makanya ia khawatir jika para penjaga hutan tak bisa memaafkan Luffy. Setelah mendengar kata mayat dari Wanda, Usopp sangat panik karena mengira temannya terbunuh. Walaupun mungkin itu hanya kata intimidasi agar mereka terjebak saja. Zoro dan lainnya masih tak percaya hal itu. Hanya saja Usopp panik dan rempong sendiri. Menurut Robin, mereka juga harus memastikan apakah suku Ming berada di pihak mereka atau malah sebaliknya. Tanpa mengikuti arahan Wanda, mereka memutuskan pergi dengan mengandalkan Vivre Card dari Lau yang mengarah pada Beppo. Beppo adalah navigator Lau yang merupakan suku Ming juga. Tadinya Usopp ragu mempercayai si Beppo. Tapi walau Beppo lahir di tempat ini, ia sama sekali tak mengingat tentang pulau ini. Lagi pula, Lau sudah mengenal krunya selama 10 tahun. Jadi mereka sudah dipastikan dapat dipercaya. Sementara itu, di hutan paus, Luffy berduel dengan suku Ming yang jenis banteng. Serangan listrik andalan mereka sama sekali tak mempan pada Luffy. Hal itu membuat temannya si banteng yaitu gorila keheranan karena tak satu pun serangan si banteng membuat Luffy terluka.
Di tengah pertarungan mereka, Beppo dan kru Lau yang lain datang melerai. Walau Beppo mengatakan jika Luffy adalah kenalannya, tapi bagi mereka penyusup tak bisa dimaafkan. Karena berniat melerai paksa pertarungan Luffy dan si Banteng, jam barrel yang memiliki fisik besar saja bisa dijatuhkan oleh si gorila dengan mudah. Pertarungan antara Luffy dan Sukuming semakin serius sampai-sampai Beppo sangat khawatir. Untungnya sebelum terjadi bentrokan lebih lanjut, Wanda datang melerai dengan membawa bendera merah dan juga pisang. Banteng bernama Rodi itu akhirnya terpancing oleh bendera merah tersebut, sedangkan Blackback atau Bebe si gorila langsung jinak dengan pisang. Wanda memperkenalkan diri pada Luffy, begitu juga dengan Carrot. Wanda juga menjelaskan bahwa sekarang Luffy tak akan diserang lagi. Alasan mengapa Luffy diserang juga karena tak sengaja masuk ke dalam hutan paus. Wanda juga berteriak pada pemimpin dari para pasukan penjaga bernama Pedro untuk memaafkan Luffy. Karena permintaan itu dari Wanda, Pedro pun menarik pasukannya untuk kembali, yang ternyata sedari tadi si Luffy sudah diincar oleh banyaknya pasukan penjaga di hutan. Setelah itu, Beppo dan kru Lau yang lain menghampiri Luffy. Di situ Luffy baru ingat kalau Lau punya kru seekor beruang. Apalagi mereka yang menyelamatkan Luffy saat peperangan Marineford selesai. Kru Lau juga sudah tahu jika mereka beraliansi dengan Luffy, tapi mereka lebih tak sabar untuk segera bertemu dengan kaptennya. Di sisi lain, Robin telah menganalisis kota yang dilewati Luffy sebelumnya, yaitu kota Kurao. Robin sangat yakin jika kota tersebut telah diserang dan terjadi peperangan. Di saat Usopp kalang kabut panik, Robin dan lainnya mengamati sekitar. Robin menemukan beberapa tanda kehidupan sebelumnya, bahkan masakan yang belum lama ditinggalkan. Tak jauh dari situ, Zoro juga menemukan bekas penyiksaan seperti salib dan darah di atasnya. Sementara Frankie melihat sebuah cakaran yang begitu besar. Tak hanya itu, sebuah jejak kaki raksasa yang sama juga ditemukan di kota ini. Mereka akhirnya berpendapat mungkin saja Sukuming terlibat perselisihan dengan binatang raksasa atau sejenisnya. Robin menambahkan jika kota tersebut hancur sekitar 2 minggu lalu. Mungkin saja Sanji terlibat dalam kejadian tersebut. Di dalam hutan, Wanda juga menjelaskan hal yang sama pada Luffy, di mana dulunya di sana adalah tempat yang menyimpan sejarah ratusan tahun, yaitu kerajaan Mokomo. Mengingat semua kejadian itu, Wanda sangat dendam pada orang yang menghancurkan kerajaan ini, bernama Jack. Di tengah perbincangan, sebuah getaran kuat menyadarkan mereka. Sebuah erupsi hujan kembali datang, sehingga mereka harus segera naik ke permukaan yang tinggi untuk menghindari arus. Wanda meminta Luffy langsung naik buayanya yang dinamai Warney, karena ia akan mengantarkan Luffy pada kru lainnya. Karena mau diajak ke teman-temannya, si Luffy langsung nanya keberadaan Sanji. Tapi begitu mendengar nama Sanji, Wanda hanya terdiam saja. Luffy yang naik buaya berhasil menjauh dari semburan, sementara tim Robin dan lainnya masih terus berasumsi apa yang terjadi di tempat ini. Hingga sebuah belalai raksasa menyemburkan air laut ke atas. Melihat itu, Robin dan lainnya langsung mencari tempat yang tinggi untuk menghindari banjir tersebut. Kembali pada Luffy, walau sudah diperingati untuk pegangan yang kuat, ia malah terbawa arus air. Mau tak mau, Carrot kembali menyusul Luffy yang hanyut. Untung saja Luffy berhasil diselamatkan sebelum dilahap seekor hiu. Di sisi lain, Kinemon dan Kanjuro yang masih memanjat kaki kiri gajah itu juga kebingungan dengan getaran sebelumnya. Mereka memanjat dengan menaiki kucing yang dinamai Nekozaemon. Semua yang digambar Kanjuro terlihat sangat menyedihkan. Begitupun dengan Nekozaemon. Kinemon juga merasa bahwa kucing sepertinya tak cocok untuk disuruh memanjat. Tapi Kanjuro sangat ngeyel jika kucing adalah pemanjat handal. Tapi tak lama sebuah air deras turun dari atas melalui kaki gajah itu. Sehingga si monyet kecil yang ikut itu memberitahu mereka jika air itulah yang membanjiri seluruh kota. Mendengar itu, Kanjuro baru panik karena pasti gambarnya akan luntur. Dan pada akhirnya setelah setengah jalan mereka terguyur air tersebut.
Kembali pada Luffy di atas hutan paus, ia kagum dengan hujan dahsyat itu. Semburan itu secara teknis bukanlah hujan, melainkan Zunesa yang membasahi tubuhnya setiap 2 hari sekali. Dengan kata lain, itu adalah semburan air laut. Semburan air laut itu melewati penyaringan di kota dan disebarkan melalui saluran air, sehingga bisa menjadi sumber air minum di negeri ini. Jadi air itulah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Ikan-ikan yang terbawa semburan itu juga menjadi bahan pangan penduduk negeri. Secara tidak langsung, semburan itu adalah berkah bagi penduduk negeri. Tak lama, Beppo datang dengan menitip pesan pada Luffy. Karena Beppo tak bisa keluar dari hutan, maka ia meminta Lau untuk datang saja. Walau Beppo lahir di Zou, tapi ia adalah bajak laut. Oleh karena itu, ia meminta tolong pada Luffy. Apalagi saat ini, Beppo berada di bawah naungan Raja Nekomamushi. Di kota Kurau, setelah Robin dan lainnya berhasil mengungsi, mereka mulai mengamati lingkungan pulau. Robin sadar jika gajah itu menyemburkan air di tubuhnya, sementara Usopp tak henti-hentinya mengeluh tentang pulau menyebalkan ini. Tapi tak lama, ia melihat Luffy yang menaiki warni bersama 2 suku Ming sebelumnya. Dari penglihatan Usopp, ia melihat Luffy digigit oleh Carrot yang membuat asumsi mereka beneran kanibal. Padahal di situasi aslinya, Carrot hanya bercanda menggigit Luffy. Saat Luffy dan lainnya melewati tempat penyiksaan, Wanda sedikit teringat atas kekejaman Jack saat itu. Bahkan Wanda meneteskan air mata mengingat bagaimana mereka disiksa tanpa tahu apapun. Setelah rasa sedih pudar, barulah Luffy berani menanyakan tentang Jack. Wanda sempat membaca surat kabar yang mengabarkan Jack telah mati beberapa hari yang lalu. Setelah Jack menyerang negeri Zou, ia menyerang 4 kapal angkatan laut yang membawa Doflamingo. Walau berhasil menenggelamkan 2 kapal angkatan laut, tapi akhirnya Jack dikalahkan. Sejak saat itu, berita kematian Jack masih simpang siur. Tapi menurut Wanda, Jack masih hidup. Karena itu, sampai kapanpun suku Ming tak akan pernah memaafkan Jack. Untuk mempersingkat waktu, Wanda menggunakan jalan pintas. Melihat keasikan Pulau Zou, Luffy ingin terus berpetualang jika kembali pada krunya lagi. Singkatnya, Luffy sampai pada tempat bernama Ubara. Saat itu, Lau dan lainnya ke tempat yang sama. Dan dengan tak sengaja, mereka bertemu kembali di Ubara. Siapa sih? Ubara! Usopp langsung heboh karena mengira Luffy telah digigit oleh 2 suku Ming itu. Sakit na. Tapi ternyata mereka baru sadar jika mereka salah paham. Untungnya mereka telah sampai di tempat persembunyian suku Ming. Sehingga Wanda tak perlu banyak menjelaskan pada Usopp dan lainnya. Para penjaga sempat bersiaga. Tapi begitu Wanda menyebutkan kru Mugiwara, mereka langsung terkejut. Bahkan Wanda juga memerintah mereka agar semua orang harus tahu jika kru Mugiwara telah tiba di sana. Di dalam persembunyian, Nami sedang tertidur di atas seekor domba besar. Dengan antusias, Chopper membangunkan Nami sembari menangis karena pada akhirnya Luffy dan lainnya datang. Sementara itu, Wanda sibuk mengatur pesta untuk kru Mugiwara yang mereka anggap orang penting. Seluruh penduduk Ming menyambut kedatangan mereka dengan sangat ramah. Tidak seperti yang mereka bayangkan, ternyata suku Ming sangat bersahabat. Zoro malah mengungkit jika suku Ming tak suka manusia. Tapi Wanda memperjelas jika kru Mugiwara bukanlah manusia. Karena mereka dianggap monyet berbulu sedikit, mungkin gampangnya mereka cuma berbeda jenis. Dan dasarnya suku Ming menilai orang dari karakternya, bukan dari sukunya. Tak lama, Nami dan Chopper berlari menuju Luffy. Walau sempat tertahan karena keramahan penduduk Ming, tapi Nami lanjut menghampiri Luffy. Namun, begitu Nami memeluk Luffy, suasana menjadi berbeda. Di sana Nami meminta maaf pada Luffy. Semua krunya pun langsung menyadari hal tersebut. Suasana bahagia sebelumnya berubah menjadi sedikit tegang. Di kaki Zunesa, Kinemon dan Kanjuro balik ke titik awal mereka memanjat. Walau begitu, mereka masih memerlukan Nekozaemon untuk memanjat sekali lagi. Tapi saat mereka melihat bentuk dari Nekozaemon, mereka sangat terkejut. Bentuk dari kucing itu telah berubah jadi kucing monster alias luntur. Tapi Nekozaemon sama sekali tak menyerah dan berusaha memanjat sekali lagi. Walaupun mereka berakhir terperosok lebih rendah dari titik sebelumnya.
Saat itulah dua samurai ini menyadari jika kucing ini tak bisa melanjutkan tugasnya lagi. Agar tak menyakiti perasaan Neko Zaemon, dua samurai itu berpura-pura jika mereka akan melanjutkan memanjatnya esok hari. Kembali pada Luffy dan lainnya yang menerima banyak sekali suguhan di pesta. Bahkan Zoro dapat mencicipi miras buatan monyet di sana. Walau Zoro tak tenang karena banyak suku Ming yang ingin melakukan skinship dengannya. Tapi Luffy menegur Zoro karena setelah semua suguhan itu, Zoro harus bersikap baik pada mereka. Skinship satu sama lain adalah bentuk keakraban di antara mereka. Jadi itu adalah budaya dari suku Ming yang dinamakan Mingship. Selain itu, mereka juga menyajikan berbagai daging yang bukan daging hewan berbulu, karena suku Ming tak bisa memakan hewan berbulu. Selain itu, Carrot juga menjelaskan alasan mengapa mereka sangat baik pada kru Mugiwara, karena mereka adalah teman dari penyelamat negeri ini. Belum sempat Carrot menjelaskan peristiwa di hari itu, Brook tiba-tiba datang. Brook senang dengan kedatangan Luffy serta lainnya dengan keadaan sehat. Ia juga meminta maaf untuk Sanji. Sebelum menjelaskan tentang Sanji, Usopp malah menanyakan keberadaan Momo. Katanya Momo tak menyukai suku Ming, tapi ia baik-baik saja. Karena itu, Momo mengurung diri tanpa keluar kamar sama sekali. Untuk menjelaskan beberapa keadaan, Brook meminta para kru berkumpul. Sebelum itu, ia juga menanyakan keberadaan Kinemon yang untungnya masih berada di bawah. Ternyata Brook meminta kru yang lain tak menyebut nama samurai atau semua yang berasal dari Wano. Karena dengan menyebut hal tersebut akan memicu kemarahan dan kebencian dari suku Ming. Tanpa menyelesaikan ceritanya, Brook sudah dihampiri oleh segerombolan anjing Ming. Itulah mengapa dari awal Wanda menyebut kru Luffy sebagai mayat. Karena yang dimaksud adalah Brook. Selain itu, semua anjing Ming menyukai tulang, jadi Brook menjadi populer. Chopper menanyakan keberadaan Lau, di mana ia sedang menuju hutan paus untuk menemui Beppo dan lainnya. Sementara Nami, ia ingin mereka mencari solusi tentang perginya Sanji, tapi jujur saja kru yang baru tiba masih kebingungan. Karena terakhir mereka bicara adalah saat rombongan mereka melawan kapal Big Mom. Untuk itu, Robin meminta Nami menceritakan seluruh alur yang terjadi saat mereka meninggalkan Dressrosa 11 hari yang lalu. Makanya Nami menceritakannya dari awal. Saat itu rombongan Nami bertemu kapal Big Mom yang bisa bernyanyi. Orang yang menghadang mereka adalah orang yang bertemu Luffy di Fishman, yaitu Pekoms dan Tamago, serta salah satu orang dari generasi terburuk yaitu Capone Geng Beji, yang sepertinya telah bergabung dengan Big Mom. Sasaran mereka adalah Caesar, tapi Caesar pun gak ingin dibawa oleh mereka. Jadi setelah mendapat izin dari Luffy untuk menyerang balik, Sanji memutuskan untuk menyerang. Mereka tak ada kesempatan untuk kabur, bahkan mereka kekurangan cola, jadi tak bisa menggunakan Cop the Burst ataupun menyerang dengan Gaon Ho. Makanya mereka berusaha menyerang balik. Sanji! Setelah melakukan serangkaian serangan dan membalikan keadaan, rombongan Sanji bersiap untuk kabur. Nami membuat hujan dan membuat mereka dapat berlayar menjauh hingga tiba di Zou. Mereka tiba di Zou sehari setelah itu. Tepatnya 10 hari yang lalu. Dari pengamatan Robin, kota di Zou telah hancur sekitar 2 minggu. Hal itu juga divalidasi oleh Wanda. Saat itu, Nami dan rombongannya datang dan bagi suku Ming kedatangan mereka bagai anugerah. Jika bukan karena rombongan Nami, mungkin suku Ming telah hancur mati tak bersisa. Lagi-lagi sebelum Wanda menceritakan semua kejadian, seseorang datang mengabarkan tentang sadarnya sang raja. Mendengar itu, Chopper dan 2 dokter Ming lainnya bergegas memeriksa keadaannya. Wanda! Sang Raja Inuarashi juga ingin bertemu dengan penyelamatnya. Oleh karena itu, kru Mugiwara lainnya pun ikut menjenguk Raja Mokomo yang jatuh koma sejak mereka diserang. Tapi raja mereka tak hanya satu. Karena negeri ini memiliki Raja Fajar Inuarashi dan Raja Senja Nekomamushi. Jadi negeri Zou ini dilindungi oleh 2 raja.
Menjelang senja, Lau akhirnya bertemu krunya. Beppo langsung memeluk Lau karena saking kangennya. Begitu banyak yang ingin mereka bicarakan, sehingga mereka langsung masuk ke dalam hutan. Sementara itu, kru Mugiwara dipandu oleh Wanda berjalan menuju sanatorium Raja Inuarashi. Sepanjang jalan yang dipenuhi buah besar itu membuat Luffy masih tergoda dengan makanan. Padahal sedari tadi Luffy lah yang paling banyak makan. Luffy sangat suka tempat tersebut karena banyak makanan. Mendengar itu, Wanda juga ikut senang. Tapi tempat itu tak sering dipakai oleh mereka. Karena pusat kerajaan Mokomo adalah kota Kurau yang sebelumnya. Sebelum kejadian itu menimpa mereka, seluruh rakyat hidup aman dan damai di kota Kurau. Penduduknya normal berinteraksi satu sama lain, serta saling mencintai keluarga mereka. It's more kind of 17 hari yang lalu setelah Beppo tiba di Pulau Zou, berbunyi lonceng yang ternyata lonceng penyerangan. Gerbang menuju kota didobrak paksa hingga rusak, sehingga para penduduk sangat terkejut. Sambil merusak hutan, para bajak laut itu berjalan menuju kota. Zunesa yang menyadari ada hal yang tak beres terus saja menderu. Mereka mencari seseorang yang tak ada di negeri Zou, yaitu Raizo, seorang ninja dari Wano. Tapi semua penduduk benar-benar tak tahu siapa orang tersebut. Penduduk mencoba menjelaskan dengan baik-baik, tapi salah satu dari tangan kanan Yonko Kaido, yaitu Jack, si pembawa bencana, sang kapten mamut, tak ingin bernegosiasi. Tak hanya itu, bajak laut binatang buas juga membawa gifters yang dipimpin Ship's Head. Bajak laut itu terus saja mengancam untuk memberitahu di mana orang bernama Raizo tersebut. Jika tidak, kedamaian negeri itu akan dimusnahkan seketika. Sesepuh Ming bernama Monji bahkan menawari Jack untuk mencari Raizo dari rumah ke rumah. Tapi dengan tak sabaran, Jack malah menghancurkan kota. Mendengar cerita itu, Luffy yang tertarik pada si mamut itu. Padahal Jack si mamut adalah bawahan Kaido. Lanjut pada cerita Wanda, para bajak laut itu mulai menghancurkan kota demi Raizo. Hingga seorang anak tak sengaja jatuh. Demi menyelamatkan dirinya, anak itu menyerang salah satu bawahan Jack. Akibatnya seluruh penduduk lain ikut terprovokasi untuk melindungi diri mereka. Monji juga mengatakan, pada dasarnya suku Ming telah dianugerahi kekuatan yang kuat. Bahkan seorang bayi di suku mereka bisa mempertahankan dirinya sendiri. Monji kembali menimpali, jika ingin mencari seseorang di negeri mereka, seharusnya mereka bertemu raja terlebih dahulu. Saran dari Monji bagaikan tantangan pada Jack yang jelas langsung menolak. Bajak laut itu memilih menggunakan kekerasan untuk bernegosiasi, dan Jack sekarang mengerahkan para gifters untuk menyerang mereka. Karena penduduk tak dapat meyakinkan bajak laut itu, kota Kurau yang damai berubah jadi medan perang. Oleh karena itu, penduduk dibawa mengungsi ke benteng sekarang ini. Hingga akhirnya, suku Ming tak tahu mengapa Jack mencari Raizo. Dan entah bagaimana mereka tahu jika Raizo akan berada di Zou. Semua cerita yang diungkapkan Wanda tak membuat Luffy serius dan malah mainan kayak orang bodoh. Dan berdasarkan dari cerita Wanda tadi dapat disimpulkan mengapa mereka membenci samurai dari Wano. Baru saja Brook mengingatkan bahwa sesuatu tentang Wano itu tabu di sini, si Luffy malah ngomong tentang Kinemon yang mencari ninja itu juga. Saat itu Wanda pun tak sengaja mendengar kata ninja dari Luffy. Tapi untungnya Nami, Usopp, dan Brook berhasil mengecoh Wanda dengan menghajar Luffy agar tutup mulut. Ninja tuh.
Karena mereka sudah dekat dengan sanatorium, Wanda pun menghentikan ceritanya tadi. Tak lama mereka dikagetkan dengan sanatorium yang sangat ramai. Ternyata itu adalah Sicilian yang alergi terhadap kata-kata manis. Jadi Sicilian melempar semua bawahannya yang berkata manis di depannya. Semua pujian yang keluar dari bawahannya membuat Sicilian marah dan memberi bawahannya pelajaran. Begitu Sicilian tahu kru Mugiwara datang, ia langsung bersujud berterima kasih. Sicilian memang selalu berlebihan dalam melakukan sesuatu. Bahkan saat memberi salam pada Luffy pun Sicilian sangat berlebihan. Tak lama dari itu, mereka masuk ke dalam ruang pasien. Di sana, Raja Inuarashi terduduk lemah. Ukurannya jauh lebih besar dari Ming lainnya. Seketika Wanda pun langsung memeluk rajanya tersebut. Raja Inuarashi banyak berterima kasih pada Luffy. Untuk menghormatinya, Luffy juga memuji kekuatan Raja Inuarashi. Inuarashi juga terlihat familiar dengan topi yang dikenakan Luffy. Karena dulu saat Inuarashi berlayar bersama Nekomamushi, mereka bertemu Yonko Shanks yang memakai topi yang sama. Begitu mendengar nama Shanks, Luffy langsung bersemangat. Sayangnya Inuarashi malah langsung tertidur karena sudah jam 6 sore. Karena itu, Luffy berusaha membangunkannya untuk membicarakan Shanks. Tapi semuanya melarang, karena Inuarashi juga belum pulih sepenuhnya. Seperti yang diketahui, negeri itu memiliki 2 raja. Walau Inuarashi merupakan raja resmi, tapi sejak dulu Raja Nekomamushi telah menjaga hutan Paus Suci. Oleh karena itu, mereka mempunyai kekuasaan yang sama, dan kedua raja ini tak akur satu sama lain. Jika mereka bertemu, maka mereka akan saling membunuh. Entah apa alasannya dan tak ada yang tahu, padahal mereka dulu adalah 2 orang sahabat. Apalagi mereka raja yang dihormati dan saat bertarung pun kekuatan mereka seimbang. Oleh karena itu, mereka membagi jam kerja mereka, di mana Inuarashi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan Nekomamushi dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Karena kebiasaan itu, penduduk juga mengikuti jam kerja raja mereka. Dan benar saja, semua penduduk telah tertidur, bahkan Sicilian pun terkantuk-kantuk hingga akhirnya tertidur. Bagi penduduk, mereka menyesuaikan diri pada kebiasaan raja-raja mereka. Makanya sebelum tidur, Sicilian menjelaskan bahwa siang hari, masyarakat beraktivitas dengan aman di kota. Setelah itu, orang-orang di hutan akan berjaga pada malam hari. Bahkan saat bertarung melawan Jack dengan sengit, saat itu Jack membabi buta menghancurkan kota bersama bawahannya. Lama para masketir termasuk Wanda dan Carrot datang sebagai bala bantuan. Memang kekuatan suku Ming jauh lebih unggul, tapi kekuatan bajak laut binatang buas lebih mengerikan dan di luar dugaan. Apalagi pasukan Jack yang disebut Gifter, dengan ciri bertanduk hitam memiliki kekuatan yang aneh. Tak lama setelah itu datang 3 masketir Inuarashi yang tingkatannya lebih kuat. Mereka memerintahkan penduduk agar segera mengungsi ke dalam hutan. Setelah 3 masketir itu mencoba bertarung, kekuatan mereka memang membantu, tapi serangan Sicilian tak berpengaruh pada Jack. Hingga akhirnya Raja Inuarashi turun sendiri menemui Jack si mamut.